Selamat datang di podcast Jason Armus. Halo semuanya, pendengar setia channel Jason Armus. Ya, sekarang mungkin kalian yang lagi dengerin gua di podcast atau ya kalian yang lagi menonton podcast gue saat ini, mudah-mudahan dengan adanya tema ini bakal membantu kehidupan sehari-hari kalian. Nah, yang hari ini pengen gue bahas itu adalah reksadana saham itu bagi dividen nggak sih? Apa pasti bagi dividen nggak sih? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan juga yang gue dapat dari channel gue. Dan gue akan coba menjawabnya di sini juga. Dan mungkin teman-teman pendengar semua punya sebuah pertanyaan yang sama sekarang. Nah, sekarang gini gue jawabnya. Reksadana saham itu pasti bagi dividen nggak sih? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, bisa jadi dia bagi dividen, bisa jadi tidak, tergantung kebijakan dari manajer investasinya. Jadi semua keputusan dari MI-nya. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa hanya capital gain yang bisa didapat? Ya, karena gini loh, sebenarnya kalau gua teliti ya, jangan berkecil hati dan hanya berpikir bahwa, "Oh, kita nggak dapat dividen, berarti kita rugi dong," gitu. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan coba deh kalian lihat, reksadana yang bagi dividen, kalau yang gue amati, itu dia secara return-nya, masih ada yang bisa lebih tinggi dari itu. Let's say misalkan lu return-nya, berapa nih, sekitar 8% mungkin saham, reksadana saham ya, 8%. Nah ternyata, dia bagi dividen nih. Nah tapi yang satunya lagi, dia return-nya 9% gitu, tapi dia nggak bagi dividen. Jadi kayak gitu, jadi jangan berpikir bahwa dividen itu berarti, "Wah dia pasti semuanya tinggi nih, pasti hasil yang kita dapatkan pasti tinggi nih." Enggak juga. Ada yang dia nggak naruhnya di dividen, tapi tuh lebih ke fokusnya ke capital gain-nya itu, gitu. Jadi jangan berkecil hati. Dan yang perlu diingat, satu hal lagi adalah, sebenarnya investasi itu tidak segala-galanya tentang untung. Tetapi ada yang namanya kerugian juga, ada yang namanya resiko juga, gitu. Jadi kalau kita udah terlalu, "Wah ini untungnya gede, yang penting untungnya gede." Tapi kita tuh kan harus berpikir, risikonya juga tinggi. Untung gede, ada kemungkinan rugi gede, gitu. Semakin besar keuntungannya, semakin besar potensi untuk ruginya juga, atau resikonya juga. See, the thing is yang harus dipikirin tuh itu. Jadi, lebih baik kalau gua sih mungkin saranin itu adalah, ya dapat untung penting, tapi menjaga risiko itu jauh lebih penting, gitu. Jadi, lo bisa dapat hasil yang maksimal, seperti itu teman-teman. Jadi, mungkin kesimpulan di podcast hari ini adalah, bahwa apakah reksadana itu membagikan dividen? Ya, untuk sebagian, tidak semua ya, gitu. Ada beberapa manajer investasi yang tidak membagikan dividen untuk reksadana sahamnya. Ya, dan itu tidak apa-apa karena bisa jadi mereka memberikan return yang lebih besar gitu dibandingkan yang ada dividennya. So, itu merupakan jawaban gua. Kalau kalian merasa ada pertanyaan lain gitu yang bisa gue bahas untuk di judul konten selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komen YouTube gue juga, atau mungkin kalian bisa share ya, entah kalian mendengarkan di podcast juga, kalian bisa share ke teman-teman kalian juga, dan mungkin mereka bisa ngunjungin channel gue dan mungkin memberikan opini apa tema selanjutnya yang bisa gue bahas. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa di audio podcast selanjutnya. Terima kasih.